Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami, yaitu metode Newton-Cotes. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Fitri Nurhayati, kemudian Alvina Nur Amalia, kemudian Belkis Sabrina Prasetyas, dan yang terakhir yaitu Muhammad Zulfini Fuzurisalam. Materi yang kita sampaikan yaitu yang pertama metode Newton-Cotes, yang kedua yaitu tentang kaidah trapesium, kemudian kaidah Simpson 1/3, kemudian kaidah Simpson 3/8. Yang pertama yaitu metode Newton-Cotes. Metode Newton-Cotes merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menurunkan kaidah integrasi numerik. Aturan dalam metode ini adalah mengganti yang rumit atau data yang hilang dengan beberapa fungsi aproksimasi yang mudah diintegrasikan. Dasar dari metode Newton-Cotes adalah polinom interpolasi dengan gagasan menghampiri fungsi fx terhadap polinom interpolasi fungsi Pnx. Polinom interpolasi digunakan karena suku-suku polinom mudah diintegralkan dengan rumus integral yang sudah baku, yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 dikali x pangkat n-1 plus c, sehingga bentuk umum Newton-Cotes yaitu I sama dengan integral a hingga b fungsi f x dx kongruen dengan integral a hingga b fungsi pn x dx. Kemudian metode Newton-Cotes yang dalam hal ini yaitu fungsi pnx sama dengan a0 plus a1x plus a2x pangkat 2 plus titik-titik plus an-1 kali x n x pangkat n-1 plus an x pangkat n. Dalam metode Newton-Cotes, hamparan fungsi yang digunakan yaitu polinom Newton-Gregory maju, yaitu fungsi pnx sama dengan f0 plus x min x0 dikali delta f0 per 1 faktorial kali h plus x min x0 kali x min x1 dikali delta pangkat 2 f0 per 2 faktorial kali h pangkat 2 plus titik-titik plus x min x0 kali x min x1 dikali titik-titik kali x min xn min 1 dikali delta pangkat n f0 per 2 faktorial kali h pangkat n. Kaidah trapesium. Kaidah trapesium merupakan kaidah pertama integrasi Newton-Cotes dengan menggunakan pendekatan aproksimasi polinomial orde 1. Secara geometris menghampiri luas daerah berbentuk trapesium, sehingga diperoleh I sama dengan B min A FA plus FB per 2. Perhatikan penjelasan pada gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut, terdapat dua titik 0,F0 dan H,FH dengan polinom interpolasi sebuah garis lurus, sehingga luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah garis tersebut. Polinom interpolasi orde 1 yang melalui dua titik tersebut adalah P1x sama dengan fx0 ditambah x kali delta fx0 per h. P1x sama dengan f0 ditambah x kali delta f0 per h. Kemudian integrasikan P1x dalam selang 0,1 sehingga menjadi I sama dengan integral H0 f1x dx kongruen dengan
integral H0 P1x dx kongruen dengan integral H0 F0 plus X kali delta F0 per H dx sama dengan X kali F0 ditambah X kuadrat per 2H kali delta F0 dengan X sama dengan H dan X sama dengan 0 sama dengan H kali F0 ditambah H per 2 kali delta F0 dikurangi 0 sama dengan H kali F0 ditambah H per 2 kali F1 min F0 sama dengan H per 2 F0 ditambah H per 2 kali F1 sama dengan H per 2 kali F0 ditambah F1. Sehingga dari penjelasan tersebut, kaidah trapesium yang terbentuk adalah I sama dengan integral H0 F1x dx kongruen dengan H per 2 kali F0 plus F1. Sedangkan untuk galat kaidah trapesium adalah integral H0 F1x dx kongruen dengan H per 2 kali F0 plus F1 ditambah O kali H pangkat 3 sesuai dengan penjelasan pada metode Pias. Integrasi kaidah trapesium dalam selang 0,H diperluas untuk menghitung I sama dengan integral BA fx dx, sehingga I merupakan luas daerah integrasi dalam selang AB yang dapat diperoleh dengan cara membagi selang AB menjadi N buah upaselang atau subinterval dengan lebar tiap selang H yaitu x0, x1, x1, x2 sampai dengan xn min 1, xn dengan titik ujung setiap upselang diinterpolasi berpolinom orde 1. Karena dalam selang A, B terdapat n buah polinom berorde 1 yang terpotong-potong, maka integrasi masing-masing polinom menghasilkan n buah kaidah trapesium, sehingga disebut dengan kaidah trapesium gabungan. Galat total kaidah trapesium gabungan sudah diturunkan sebelumnya pada metode Pias, yaitu E total kongruen dengan min H kuadrat per 12 kali B min A kali F aksen kedua T dengan X0 kurang dari T kurang dari Xn sama dengan 0 kali H pangkat 2 sehingga menjadi integral BA fx dx sama dengan H per 2 kali F0 ditambah 2 sigma n I dengan I sama dengan 1 Fi ditambah Fn ditambah 0 kali H kuadrat. Contohnya, diketahui suatu fungsi fx sama dengan x ditambah 3 e pangkat x. Hitunglah nilai dari integral 2 0 fx dx dengan menggunakan aturan trapesium tunggal dan hitunglah galat kaidah trapesiumnya. Dengan aturan trapesium, maka I sama dengan H per 2 kali F0 plus F2 sehingga H sama dengan B min A sama dengan 2 min 0 sama dengan 2. F0 sama dengan X plus 3 E pangkat X sama dengan 0 ditambah 1 kali E pangkat 0 sama dengan 3. F2 sama dengan X plus 3 kali E pangkat X sama dengan 2 ditambah 3 kali E pangkat 2 sama dengan 5 kali E pangkat 2 sama dengan 24,556. Aturan kaidah trapesium sama dengan I sama dengan H per 2 kali F0 plus F2. Maka I sama dengan 2 per 2 kali 3 ditambah 24,556. Maka I sama dengan 27,556. Untuk galat kaidah trapesiumnya sama dengan
F aksen kedua T sama dengan 27,556 per 2 dikurangi 0 sama dengan 13,778. Maka E sama dengan mutlak min 1 per 12 H pangkat 3 F aksen kedua T sama dengan mutlak min 1 per 12 kali 2 pangkat 3 kali 13,778 sama dengan mutlak negatif 9,185. Kaidah Simpson 1/3. Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 2 yang melalui ketiga buah titik tersebut adalah P2x sama dengan fx0 ditambah x per h delta fx0 ditambah x dikali x min h dibagi 2 faktorial h kuadrat dikali delta kuadrat fx0. Kemudian bentuk yang ini itu adalah bentuk yang ini fx0 ditulisnya menjadi f0, jadi bentuknya seperti ini. Lanjut, integrasikan P2x di dalam selang 0,2h. Jadi ini sama dengan integral dengan batas atas 2h, batas bawah 0 fx dx. Nah, di sini fx-nya diketahui adalah P2x. Nah, kemudian di rumus sebelumnya, di slide sebelumnya kan diketahui P2x tadi f0 ditambah x per h delta f0 ditambah x min x kali x min h dibagi 2 faktorial h kuadrat delta kuadrat f0 dx. Kemudian diselesaikan integralnya ini. Nah, hasil akhirnya 2h f0 ditambah 2h delta f0 ditambah h per 3 delta kuadrat f0. Nah, kita perlu ingat bahwa delta f0 itu kan f1 dikurangi f0, dan delta kuadrat f0 itu delta f1 dikurangi delta f0. Nah, delta f1 itu sama dengan f2 min f1, dan delta f0 kan ini f1 min f0. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya f2 min 2 f1 ditambah f0. Nah, kemudian delta f0 dan delta kuadrat f0 ini hasilnya ini tadi kita substitusikan ke persamaan yang ini. Nah, jadinya bentuknya seperti ini. Kemudian diselesaikan 2h f0 ditambah 2h kali f1 dikurangi 2h dikali f0 ditambah h per 3 kali f2 dikurangi h per 3 kali 2f1 ditambah h per 3 dikali f0. Nah, hasilnya adalah h per 3 f0 ditambah 4h per 3 f1 ditambah h per 3 f2. Kemudian h per 3 nya dikelompokkan, yang ini h per 3 nya keluar dari kurung, jadi h per 3 dikali f0 ditambah 4f1 ditambah f2. Ingat ya, ini rumus yang kita peroleh P2x dalam kaidah Simpson 1/3 gabungan. Bila masing-masing polinom berderajat 2 diintegralkan di dalam upah selang integrasinya, maka jumlah seluruh integral tersebut membentuk kaidah Simpson 1/3. Jadi totalnya sama dengan integral dengan batas atas B, batas bawah A, fx dx sama dengan integral dengan batas atas x2, batas bawah x1 fx dx ditambah integral batas atas x4, batas bawah x2 fx dx dan seterusnya hingga integral x pangkat batas atas xn dengan batas bawah xn min 2 fx dx. Kemudian kita substitusikan dari rumus yang sudah kita ketahui di slide sebelumnya, jadinya seperti ini. Nah, ini hingga h per 3 dikali fn min 2 ditambah 4 fn min 1 ditambah fn. Jadi kita peroleh h per 3 dikali f0 4f1 ditambah 2f2 ditambah 4f3 ditambah 2f4 ditambah dan seterusnya hingga 2fn min 2 ditambah 4fn min 1 ditambah fn, atau dapat dituliskan totalnya sama dengan h per 3 dikali f0 ditambah 4 sigma n min 1 i sama dengan 135 fi ditambah 2 sigma n min 2 i sama dengan 246 fi ditambah fn. Jadi ini untuk integrasi kaidah Simpson 1/3 gabungan. Kalau yang tadi itu yang
cuma satu, kalau yang ini gabungan. Kemudian algoritma integrasi Simpson 1/3. Yang pertama yaitu mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan, y sama dengan fx. 2. Menentukan batas bawah A dan batas atas B integrasi. 3. Menentukan jumlah segmen atau bias n dengan syarat n genap. Jadi ingat, Simpson 1/3 itu n-nya harus genap. Keempat, menghitung lebar segmen yaitu H sama dengan B min A per N. B tadi batas atas, A batas bawah, N itu banyaknya bias. Buat tabel kaidah Simpson 1/3. Biasanya di tabelnya itu nanti ada R, XR, FXR atau fungsinya. Nanti bisa kita lihat di contoh soal. Yang keenam, menentukan nilai integrasi menggunakan kaidah Simpson 1/3. Ini rumus yang sudah saya tuliskan di slide sebelumnya tadi, bahwa kalau yang I sama dengan integral batas atas B batas bawah A fx dx itu sama dengan H/3 dikali F0 ditambah 4 sigma n-1 I sama dengan 135 Fi ditambah 2 sigma n-2 nya 246 Fi ditambah Fn. Yang terakhir adalah menentukan nilai integrasi sejati. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke contoh soal untuk mempermudah pemahaman kita. Hitung integral dengan batas atas 1 batas bawah 0 1/1 plus x dx dengan menggunakan kaidah trapesium dan kaidah Simpson 1/3. Gunakan jarak antar titik H 0,125. Ini tujuannya untuk membandingkan antara kaidah trapesium dengan kaidah Simpson, mana yang lebih baik. Penyelesaiannya, jumlah upah selang n, tapi kan rumusnya B min A dibagi n, dibagi H. Jadi 1 min 0 dibagi 0,125 sama dengan 8. Dan berikut adalah tabel titik-titik di selang 0,1 untuk kaidah trapesium dan Simpson 1/3. Untuk R-nya itu dari 0 sampai 8. Kan tadi kita sudah mencari ya hasilnya 8. Jadi dimulai dari 0 hingga 8. Kemudian untuk XR-nya kita mulai dari 0, kemudian yang pertama adalah 0,125. Karena tadi kan H-nya atau jaraknya kan 0,125. Jadi di sini untuk XR pertama 1 ini 0,125, selanjutnya ditambah dengan 125, ditambah 125, tambah 125, hasilnya nanti sampai ke R8, XR-nya nanti 1. Kemudian FR-nya ini kita ambil dari untuk XR0, kita substitusikan ke FX-nya ini. Untuk XR0 kan berarti 1 dibagi 1 ditambah 0, jadi kan 1, jadi FR-nya 1. Kemudian untuk XR 0,125 kita substitusikan ke FX-nya, jadi 1 dibagi 1 ditambah 0,125, nanti hasilnya akan 0,88889, dan seterusnya hingga XR1, berarti kan 1 dibagi 1 plus 1, ini adalah setengah atau 0,5. Kemudian kita masukkan rumusnya. Ini untuk yang banyak bias. H/2 dikali F0 ditambah 2F1 ditambah 2F2 ditambah 2F3 ditambah 2F4 ditambah 2F5 ditambah 2F6 ditambah 2F7 ditambah F8 sampai dengan F8 ya, dari F0 hingga F8. Kemudian kita substitusikan H hanya tadi 0,125 dibagi 2, kemudian F0 nya 1, 2F1 nya berarti 2 dikali 0,88889. Kemudian lanjut saja, ini ya, ini langsung disubstitusikan nilai di sini, nanti hasil akhirnya diperoleh 0,69412. Kemudian lanjut dengan kaidah Simpson 1/3, integral dengan batas atas 1 batas bawah 0 1/1 plus x dx. Ini rumusnya H/3 dikali F0 tambah 4F1 dan seterusnya hingga F8. Tadi kan R-nya tadi kan dari 0 sampai 8. Nah, sudah terlihat jelas di sini. Untuk F ganjil itu konstantannya 4, untuk F genap itu konstantannya 2. Bisa dilihat di sini ya,
ya perbedaannya. Kemudian H tadi kan 0,125 dibagi dengan 3. Kemudian ini tuh diperoleh dari substitusi F yang ini ya. F yang ini. Ini untuk F0, untuk F1, F2, F3 kita substitusikan. Kemudian dikalikan dengan konstanta masing-masing, kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 16,63568. Kemudian ini dikalikan, hasilnya 0,69315. Kemudian bandingkan solusi A dan B dengan solusi sejatinya. Kita hitung menggunakan solusi sejatinya, integrasi sejati. Integral dengan batas atas 1, batas bawah 0, 1 per 1 plus X dx sama dengan ln 1 plus X. Untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 0, berarti ln 2 dikurangi ln 1. Ln 2 itu hasilnya 0,693147118 dan ln 1 itu 0, jadi hasilnya adalah 0,693147118. Yang apabila dibulatkan ke dalam 5 angka bina, untuk F 0,693147118 hasilnya adalah 0,69315. Hasilnya tepat sama dengan nilai integrasi yang dihitung dengan kaidah Simpson 1/3. Nah ini bisa kita lihat sama ya. Kalau dengan kaidah trapesium tadi kan ini 0,69412. Nah bedanya di angka terakhirnya. Kalau tadi 12, ini 15, sama. Jadi kaidah Simpson 1/3 memang unggul dalam hal ketelitian hasil dibandingkan dengan kaidah sebelumnya, yaitu kaidah trapesium. Selanjutnya kita bicarakan mengenai galat, yaitu galat kaidah Simpson 1/3. Data numerik adalah suatu aproksimasi atau taksiran yang sesuai sampai dengan 2, 3 atau lebih tempat desimal. Penyebab galat bisa dari galat data atau galat di dalam pemakaian suatu metode atau kedua-duanya. Galat kaidah Simpson 1/3 untuk 2 selang kupas selang adalah E atau galatnya itu integral batas atas 2H batas bawah 0 f(x) dx dikurangi H/3 kali F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Ini itu dari rumus integrasi sejati, dan ini dari kaidah Simpson diperoleh galatnya. Kemudian uraikan Fx, F1 dan F2 masing-masing ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 0. Untuk Fx sama dengan F0 ditambah x F0 aksen ditambah x kuadrat per 2 F0 double aksen ditambah x pangkat 3/6 F0 turunan ketiga ditambah x pangkat 4 dibagi 2 4 dikali F0 turunan keempat dan seterusnya. Nah, F1 nya itu sama dengan FH. FH itu sama dengan F0 ditambah H F0 aksen ditambah H kuadrat per 2 F0 double aksen ditambah H/3/6 F0 turunan ketiga ditambah H pangkat 4 per 24 F0 turunan keempat ditambah dan seterusnya. Nah, kalau F2 itu sama dengan F2H sama dengan F0 ditambah 2H F0 aksen ditambah 4H kuadrat per 2 F0 double aksen ditambah 8H pangkat 3/6 F0 turunan ketiga ditambah 16H pangkat 4 per 24 F0 turunan keempat dan seterusnya. Ini kita namai dengan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Sulikan persamaan 2, 3, 4 ke dalam persamaan 1. Maksudnya masukkan. Jadi kita masukkan, diperoleh hasilnya seperti ini. Tadi kan ini 2H integral 0 fx dx. Nah, fx nya tadi kita peroleh ini. Kemudian ini H/3 F0 ditambah 4 F0 ditambah 4H F0 aksen ditambah 4H kuadrat per 2 F0 double aksen dan seterusnya. Kemudian ini langsung saja dihitung integralnya. Diperoleh hasilnya seperti ini. Bisa teman-teman baca.
hasil akhirnya hasilnya itu nanti diperoleh 32H pangkat 5 per 120 F 0 turunan keempat dikurangi 20H pangkat 5 per 72 F turunan keempat F0 ditambah dan seterusnya. Nah, ini kita kelompokkan. H pangkat 5 F 0 turunan keempat itu keluar dari kurung, jadi yang di dalam kurung tinggal 8 per 30 min 5 per 180. Ini kita jumlahkan, hasilnya negatif 1 per 90 H pangkat 5 F 0 turunan keempat. Atau bisa dituliskan dengan pik O H pangkat 5. Jadi kaidah Simpson 1/3 untuk upah selang ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral 2H0 Fx dx sama dengan H/3 F0 ditambah 4 F1 ditambah F2 ditambah pik O H5. Galat untuk N/2 pasang upah selang adalah totalnya seperti ini. Untuk N/2 pasang upah selang diperoleh hasil akhirnya negatif H/4 dibagi 180 dikali B min A F turunan keempat T, atau bisa ditulis dengan pik O H pangkat 4. Jadi kaidah Simpson 1/3 gabungan ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Dengan kata lain, kaidah Simpson 1/3 gabungan berorde 4 dibandingkan dengan kaidah trapesium gabungan, hasil integrasinya dengan kaidah Simpson gabungan jauh lebih baik karena orde galatnya lebih tinggi, tapi ada kelemahannya, yaitu kaidah Simpson 1/3 tidak dapat diterapkan bila jumlah upah selangnya N ganjil. Jadi ingat, kaidah Simpson 1/3 upah selangnya atau N-nya tidak boleh ganjil. Untuk contoh soalnya, hitung I sama dengan integral batas atas 1 batas bawah 0 eksponen negatif E kuadrat dx dengan kaidah Simpson 1/3 dan jumlah upah selang yang digunakan adalah N sama dengan 10. Nah, ini kan N-nya sama dengan 10, berarti sudah bisa memenuhi, N-nya kan genap. Lalu taksirlah batas-batas galatnya. Penyelesaian H kan B min A, jadi 1 min 0 dibagi dengan N, N-nya 10 sama dengan 0,1. Tabel titik di dalam selang 0,1 dengan H 0,1. Nah, N-nya tadi kan 10, jadi R di sini 0 sampai 10. XR-nya itu dimulai dari 0, kemudian untuk R1, XR-nya 0,1, bisa dilihat di sini. Kemudian untuk selanjutnya itu tinggal ditambahkan dengan 0,1, tambah 0,1, tambah 0,1, hingga R ke 10, diperoleh XR-nya 1. Kemudian untuk FR-nya, tinggal kita masukkan nilai XR ke Fx-nya ini. Jadi eksponen negatif 0 kuadrat itu sama dengan 1. Kemudian untuk XR 0,1 berarti eksponen negatif 0,1 kuadrat diperoleh 0,990050 dan seterusnya hingga XR 1. Berarti eksponen negatif 1 kuadrat, hasilnya 0,367879. Nilai integrasi Fx di dalam selang 0,1 adalah I sama dengan integral 1 dengan batas atas 1, batas bawah 0, eksponen negatif E kuadrat dx. Kemudian H/3 ini kan rumus Simpson 1/3 tadi ya. R-nya tadi kan 0 sampai 10, jadi F-nya itu mulai dari F0 hingga F10. Kemudian untuk F ganjil itu konstantanya 4 dan untuk genap itu konstantanya 2. Bisa dilihat di sini polanya. Kecuali yang pertama dan yang terakhir ya beda. H/3 diperoleh 0,1. Kemudian kita substitusikan nilai F-nya ini, FR. Kita substitusikan ke persamaan ini, diperoleh nilai 0,746825. Taksiran galatnya F pangkat 4x sama dengan 4 kali 4x pangkat 4 min 12x pangkat 2 ditambah 3 eksponen negatif x kuadrat. Nilai minimum F4x adalah pada x sama dengan 2,5 ditambah 0,5 akar 10 dengan F pangkat
pangkat 4 2,5 ditambah 0,5 akar 10 sama dengan negatif 7,359. Sedangkan nilai maksimum F4X adalah pada X sama dengan 0 dengan F pangkat 4 0 sama dengan 12. Maka batas-batas gelatnya adalah E total sama dengan negatif H pangkat 4 per 180 dikali B min A F4T. Kemudian kita substitusikan, ini minimumnya, ini maksimumnya. Jadi galat integrasi E total terletak di dalam selang. Nah, ini kan minimum taruh sebelah kiri, maksimum sebelah kanan. Jadi E total itu lebih dari negatif 0,000004 dan kurang dari 0,000006. Di sini nilai sejati I harus terletak di antara 0,746825 dikurangi 0,000004 sama dengan 0,746821 dan 0,746825 ditambah 0,000006 sama dengan 0,746831, atau I integrasinya itu lebih dari 0,746821 kurang dari 0,746831. Materi yang selanjutnya yaitu kaidah Simpson 3/8. Seperti halnya pada kaidah Simpson 1/3, hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi pula. Misalkan sekarang fungsi fx kita hampiri dengan polinom interpolasi derajat 3. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom derajat 3 tersebut parabola, seperti gambar 6.11. Untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3, kita membutuhkan 4 buah titik data. Misalkan titik-titik tersebut yaitu 0,f0, h,fh, 2h, f2h, dan 3h, f3h, maka akan menghasilkan seperti gambar tersebut. Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 3 yang melalui keempat buah titik itu adalah P3x sama dengan fx0 ditambah x per h delta fx0 ditambah x kali x min h dibagi 2 faktorial h kuadrat delta kuadrat fx0 ditambah x kali x min h kali x min 2h dibagi 3 faktorial h pangkat 3 delta pangkat 3 fx0 sama dengan f0 ditambah x per h delta f0 ditambah x dikali x min h dibagi 2 faktorial h pangkat 2 delta pangkat 2 f0 ditambah x dikali x min h dikali x min 2h dibagi 3 faktorial h pangkat 3 delta pangkat 3 f0. Integrasi P3x di dalam selang 0,3h adalah I sama dengan integral 3h dengan batas bawah 0 fx dx sama dengan integral dengan batas atas 3h dengan batas bawah 0 p3x dx sama dengan integral 3h 0 i f0 ditambah x dibagi h delta f0 ditambah x dikali x min h dibagi 2 faktorial h kuadrat delta kuadrat f0 ditambah x dikali x min h dikali x min 2h dibagi 3 faktorial h pangkat 3 delta pangkat 3 fx0 dx. Selanjutnya, dengan cara penurunan yang sama seperti pada kaidah Simpson 1/3 diperoleh integral 3h dengan batas bawah 0 fx dx sama dengan 3h/8 dikali dalam kurung f0 ditambah 3f1 ditambah 3f2 ditambah f3 yang merupakan kaidah Simpson 3/8.
galat kaidah Simpson 3/8 yaitu E sama dengan negatif 3/80 H pangkat 5 F0 4T dengan T lebih besar dari 0, T kurang dari 3H. Jadi kaidah Simpson 3/8 ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral dengan batas atas 3H dengan batas bawah 0 fx dx sama dengan 3H/8 dikali dalam kurung F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah F3 ditambah 0H pangkat 5. Sedangkan kaidah Simpson 3/8 gabungan adalah integral dengan batas atas B, batas bawah A fx sama dengan 3H/8 dikali dalam kurung F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 dan seterusnya hingga 2Fn-3 ditambah 3Fn-2 ditambah 3Fn-1 plus Fn sehingga diperoleh 3H/8 dikali dalam kurung F0 ditambah 3 sigma n-1 I sama dengan 1, I tidak boleh sama dengan 3,6,9 dan seterusnya Fi ditambah 2 sigma n-3 I sama dengan 3,6,9 Fi plus Fn. Persamaan ini mudah dihafalkan dengan mengingat pola suku-sukunya yaitu 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2 dan seterusnya. Namun penggunaan kaidah Simpson 3/8 mensyaratkan jumlah upsilang n harus kelipatan 3. Selanjutnya galat kaidah 3/8 Simpson gabungan adalah E total sama dengan sigma n/3 I sama dengan 1 dikali negatif 3H pangkat 3/80 F4T sama dengan negatif 3H pangkat 5/80 sigma n/3 I sama dengan 1 F4T sama dengan negatif 3H pangkat 5/80 kali n/3 dikali Ft sama dengan negatif H pangkat 5/80 kali B min A per H F4T sama dengan B min A kali H pangkat 4 dibagi 80 F4T dengan T lebih besar dari A, T kurang dari B sama dengan 0H pangkat 4. Jadi kaidah Simpson 3/8 ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral dengan batas atas B, batas bawah A fx dx sama dengan 3H/8 F0 ditambah 3 sigma n-1 I sama dengan 1, I tidak boleh sama dengan 3,6,9 dan seterusnya Fi ditambah 2 sigma n-1 I sama dengan 3,6,9 dan seterusnya Fi plus Fn ditambah 0H pangkat 4. Kaidah Simpson 3/8 memiliki orde galat yang sama dengan orde galat kaidah Simpson 1/3. Namun dalam prakteknya, kaidah Simpson 1/3 biasanya lebih disukai daripada kaidah Simpson 3/8. Karena dengan 3 titik Simpson 1/3 sudah diperoleh orde ketelitian yang sama dengan 4 titik pada Simpson 3/8. Tetapi untuk n kelipatan 3, kita hanya dapat menggunakan kaidah Simpson 3/8 dan bukan Simpson 1/3. Algoritma metode integrasi Simpson 3/8 yang pertama yaitu mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan yaitu y sama dengan fx. Selanjutnya menentukan batas bawah A
dan batas atas B integrasi. Yang selanjutnya, menentukan jumlah segmen atau bias N dengan syarat N kelipatan 3. Selanjutnya, menghitung lebar segmen yaitu H sama dengan B min A dibagi N. Selanjutnya, inisialisasi sum sama dengan FA ditambah FB. Selanjutnya, hitung untuk I sama dengan 1 hingga I sama dengan N-1 dengan X sama dengan A plus I kali H. Jika mod I,3 sama dengan 1 or mod atau mod 1,3 sama dengan 2, maka FAK sama dengan 3. Jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka FAK sama dengan 2. Algoritma selanjutnya yaitu hitung nilai integrasi sum sama dengan sum plus FAK dikali Fx. Selanjutnya tulis hasil perhitungan sama dengan 3H dibagi 8 kali sum pangkat 11. Contoh, hitung integral dari integral dengan batas atas 1,125 dengan batas bawah 0 1/1 plus X dx. Dengan menggunakan aturan Simpson 3/8, gunakan jarak antar titik H sama dengan 0,125. Penyelesaiannya yang pertama kita mencari fungsi integrasinya. Fx sama dengan 1/1 plus X. Selanjutnya kita tulis batas bawah dengan A sama dengan 0 dan batas atas B sama dengan 1,125. Selanjutnya kita menghitung jumlah bias. N sama dengan B min A per H sama dengan 1,125 dikurangi 0 dibagi 0,125 sama dengan 9. Dengan H sudah diketahui yaitu 0,125. Selanjutnya kita menghitung tabel aturan Simpson dengan rumus yang tadi sudah ditentukan. Ini hasilnya. Selanjutnya kita menghitung nilai integrasi menggunakan aturan Simpson, yaitu integral 1,125 dengan batas bawah 0 1/1 plus X dx sama dengan 3H/8 dikali F0 ditambah 3 sigma N-1 dengan I sama dengan 1 Fi plus 2 sigma N-3 I sama dengan 3,6,9 dan seterusnya Fi plus Fn sama dengan 3 dikali H-nya yaitu 0,125 dibagi 8 dikali dalam kurung F0 sama dengan 1 ditambah 3 dan seterusnya. Ini sesuai dengan hasil tabel yang sudah kita temukan tadi, sehingga memperoleh nilainya yaitu 0,75371. Selanjutnya kita menghitung nilai integrasi sejatinya, yaitu integral 1,125 dengan batas bawah 0 1/1 plus X dx sama dengan ln 1 plus X 1,125 batas bawah 0 sama dengan ln 2,125 ditambah ln 1 sama dengan 0,75377 dikurangi 0 sama dengan 0,75377. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.